Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana kemenangan Imperial Pass harus dibayar mahal dengan kematian Meng Tianzeng. Hal ini menyebabkan kesedihan yang luar biasa di Imperial Pass. Meng Tianzeng dikubur di depan Imperial Pass. Shi Hao kemudian memutuskan kembali ke alam bawah dengan membawa anak-anak dari klan Batu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di langit di atas, pertempuran hebat yang intens meletus. Setelah dua tubuh Meng Tianzeng bergabung, dia bergegas keluar, mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Cahaya kenaikan abadi melonjak, kekuatan magis tak tertandingi, sangat kuat, tidak jauh berbeda dari makhluk Dao abadi. Itu hanya satu kepalan tangan, namun itu memaksa makhluk abadi untuk mundur. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Makhluk abadi itu terkejut. Orang di hadapannya ini terlalu aneh, pasti ada yang salah. Mungkinkah dia benar-benar mencapai keabadian melalui metode yang berbeda? Meng Tianzeng memadatkan jejak tinju, dengan cepat bergegas, masing-masing tinju lebih ganas dari yang terakhir, menyerang langit sampai bintang-bintang bergetar. Seluruh domain bintang ini diliputi di bawah penutup pancaran tinjunya. Di bawah suara peng-peng, di kedalaman domain bintang yang jauh, bintang-bintang meledak satu demi satu. Saat ini, kecemerlangan tanpa akhir meletus. Meng Tianzeng gagah berani tak tertandingi. Tubuhnya bersinar, menyerupai lubang hitam, melahap kekuatan bintang-bintang besar yang menyala-nyala itu. Terlebih lagi, cahaya yang dilepaskan dari bintang-bintang yang meledak semuanya berkumpul ke arahnya juga digunakan olehnya. Tinjunya bersinar, menghancurkan dengan ganas pada keberadaan abadi. Di bawah serangan intens dan suara gemuruh yang hebat, kekuatan tinju Meng Tianzeng tak tertandingi, terus-menerus menabrak. Tinjunya sama-sama meneteskan darah, darah juga berjatuhan dari sudut mulutnya. Sementara itu, selama proses ini, makhluk abadi juga merasa menahan rasa takut. Dia terluka, dengan suara wah, seteguk darah sejati yang abadi menyembur keluar, segera menghancurkan sebagian besar langit berbintang. Adapun Meng Tianzeng, darah terus mengalir keluar dari sudut bibirnya, tetapi dia tampak seperti dia tidak akan pernah lelah, tidak takut melukai sama sekali, hanya melanjutkan serangan ganasnya. Membunuh. Makhluk abadi itu sangat marah, rambut peraknya beterbangan. Tubuhnya bersinar, seolah-olah cahaya putih keperakan sedang menyala. Dia membentuk jejak magis, menampilkan jenis metode leluhur yang menakutkan. Hamparan cahaya abadi meletus dari tangannya, menelan Meng Tianzeng. Di mana Meng Tianzeng berada, energi yin dan yang berputar, benar-benar mampu memecah dan menetralisir simbol-simbol abadi itu, menghentikan teknik leluhur. Kiang! Busurnya yang patah muncul kembali. Itu tidak lagi dalam bentuk busur, melainkan dua bilah bulan melengkung, sangat tajam. Sama seperti Meng Tianzeng, mereka membawa cahaya abadi, cemerlang ke titik di mana mereka tidak bisa dilihat secara langsung. Dengan suara siu, bilah sabit terbang keluar, menembus langit dan bumi, segera memotong seluruh langit berbintang ini. Energi kacau melonjak. Dengan suara peu, sambil membawa hukum alam Dao yang hebat, itu benar-benar menghantam makhluk abadi, mengeluarkan banyak darah. Makhluk abadi itu seluruhnya berwarna putih keperakan. Dia benar-benar terpana, pada saat yang sama, kemarahan melonjak dalam dirinya. Tubuhnya benar-benar dipotong terbuka. Baru saja, dia ingin mencoba mematahkan pedang ini, karena dia sudah melihat bahwa senjata ini membawa aura buah Dao Meng Tianzeng, jadi itu pasti memelihara inkarnasi magis inti ilahi dan lainnya. Setelah senjata ini dihancurkan, kemungkinan besar akan memicu serangan balik yang kuat ke lawannya, karena ini adalah senjata yang dipupuk bersama dengan nyawa seseorang. Namun, senjata itu tampaknya dipelihara oleh energi abadi, juga mengalami transformasi, diduga sekarang menjadi artefak magis Dao abadi. Upaya makhluk abadi itu gagal, lengannya malah terpotong, darah menetes keluar. Di tembok kota Imperial Pass, semua orang terkejut. Dia benar-benar memotong makhluk abadi? Ini seperti legenda di antara legenda. Pola muncul di tubuh makhluk abadi satu demi satu. Ini adalah hukum Dao, serta potensi tak berujung yang dia lepaskan bersama dengan kekuatan abadinya. Apa yang disebut keberadaan abadi mewakili harmoni antara tubuh dan Dao. Pada level ini, tidak perlu dengan sengaja menampilkan jenis teknik, karena Dao Agung sudah menyatu dengan mereka. Terkadang, hanya bentrokan sederhana dari kekuatan fisik sudah mewakili jenis metode hebat. Saat ini, makhluk abadi sedang mengumpulkan kekuatannya, pola teknik leluhur didistribusikan ke seluruh tubuhnya, hukum alam kemampuan ilahi muncul. Seolah-olah formasi diukir di tubuhnya. Honglong. Dia membantai jalannya, matanya dalam seperti matahari kecil. Dia ingin cepat membunuh Meng Tianzeng. Namun, Meng Tianzeng juga sangat berbeda, cahaya abadi meletus dari dalam dirinya. Gerbang dibuka satu demi satu, kekuatan yang dilepaskan tak tertandingi, seolah-olah seorang abadi sejati yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun turun ke dunia ini. Mengapa? Makhluk abadi itu bingung.
Bahkan jika pihak lain benar-benar luar biasa, tidak mungkin seseorang yang mencapai keabadian melalui cara yang berbeda harus memiliki jenis kekuatan ini, kan? Hong. Meng Tianzheng meletus dengan kekuatan. Gerbang di dalam tubuhnya menjadi sumber kekuatan. Dia mengaktifkan dua bilah bulan melengkung, melepaskan cahaya abadi yang kabur, meretas ke depan. Ini adalah wasiat masa lalunya, juga penyesalannya. Dia gagal dalam melihat kesuksesan di sepanjang tubuh sebagai jalur benih, akhirnya menyegel inti ilahi. Itu adalah buah daunnya, serta bagian dari daging dan rohnya yang telah dipotong. Dia masih berjalan di jalan ini. Sekarang, kedua tubuh bergabung menjadi satu justru demi menerobos, untuk menampilkan serangan yang paling kuat. Sayangnya, membuat inti ilahi muncul lebih dulu dan dengan demikian memotong jalan masa depannya juga membuat buah dao menderita kerusakan. Masih akan ada rebound nanti, ini jalan yang tidak bisa kembali. Ini terutama terjadi ketika dia baru saja mengalami pertempuran berdarah, terus-menerus membunuh makhluk tertinggi, kehilangan kesempatan terbaik untuk pulih. Sekarang, tidak ada cara untuk kembali. Kiang! Dao besar bertabrakan. Meng Tianzheng dipukul terbang, darah memercik keluar. Dia terluka parah, tetapi darah makhluk abadi itu juga memercik keluar. Dia dipotong oleh dua bilah melengkung, daging menjadi sangat hancur. Tubuh sebagai benih. Keberadaan abadi menatap Meng Tianzheng, melihat gerbang bersinar di dalam tubuhnya. Dia mengingat beberapa legenda, mengungkapkan ekspresi terkejut. Wajahnya menjadi semakin serius. Kamu tidak akan dibiarkan hidup. Dia melepaskan teriakan, membantai jalannya lagi. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Tidak ada yang menyangka Meng Tianzheng menjadi sekuat ini, benar-benar berani menghadapi makhluk abadi. Bahkan jika dia jatuh dalam pertempuran, ini akan menjadi kekalahan yang penuh dengan kemuliaan. Peu. Tubuh Meng Tianzheng tertusuk, darah mewarnai langit. Dia terbang keluar. Meskipun makhluk abadi itu juga kehilangan darah, lukanya tidak terlalu parah. Dia mengejar Meng Tianzheng, bersiap untuk menghadapi pukulan fatal, mengakhiri pertempuran ini. Namun, pada saat ini, sesuatu yang mengerikan terjadi. Petir yang mengejutkan turun, gelombang demi gelombang, cahaya abadi yang gemerlap, segera menenggelamkan langit berbintang ini, luas dan tak terbatas. Meng Tianzheng saat ini sedang tenggelam di bawah petir dao abadi. Dia benar-benar akan mencapai keabadian. Makhluk abadi itu khawatir. Dia mundur beberapa langkah, tidak segera masuk, karena dia takut memprovokasi kesengsaraan petir dao abadi yang paling menakutkan. Apa yang disebut jalan berbeda menuju keabadian justru menjadi abadi tanpa mengalami baptisan kilat, ujian surga, namun masih memiliki kekuatan abadi sejati. Namun, jenis keberadaan ini hanya ada dalam legenda, tidak banyak dari mereka dari masa lalu hingga sekarang. Itu karena begitu kekuatan seseorang melewati batas tertentu, mereka harus menghadapi kesengsaraan, menanggung cobaan. Mereka yang gagal akan mati. Ini tidak mungkin kecuali seseorang yang merupakan kasus yang sangat istimewa, karena berbagai alasan tidak dapat mencapai keabadian, terjebak dalam tingkat khusus. Namun, tidak banyak dari individu-individu ini sepanjang sejarah, semuanya abadi semu. Sekarang, Meng Tianzheng tidak lagi dalam keadaan seperti ini, dipaksa keluar dari domain ini, mulai menghadapi kesengsaraan. Di tembok kota Imperial Pass, semua orang terkejut. Apakah dia benar-benar akan mencapai keabadian? Segera setelah itu, gelombang kabut hitam menyebar, turun dari titik tertinggi kubah langit, menutupi bintang-bintang besar, mengelilingi langit, semuanya tampaknya kehilangan kekuatan hidup. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Bukankah dia menghadapi kesengsaraan abadi? Mengapa ada jenis adegan tidak menyenangkan yang muncul? Naik ke keabadian mewakili kemuliaan tertinggi, itu ilahi, menguntungkan. Namun, saat ini, mengapa jenis pemandangan yang sangat aneh dan mematikan ini muncul? Hong, kesengsaraan surgawi masih ada, masih mengeluarkan suara-suara besar, tetapi kabut hitam ini juga menyebar, mencapai ke bawah. Di tembok kota Imperial Pass, tubuh Shi Hao menjadi dingin. Dia mengembangkan perasaan yang sangat buruk, mengingat beberapa hal dari masa lalu. Dia memikirkan dua orang, Ye Qianyu dan Mo Wudao. Keduanya hampir menyeberang ke domain Dao abadi, meninggalkan legenda. Namun, pada akhirnya, mereka berdua mati. Saat itu, selama perjuangan 3000 provinsi, ketika dia memasuki peninggalan kuno abadi, Shi Hao telah menangkap obat ilahi Void Sky Divinifying, belajar tentang seseorang bernama Ye Qianyu darinya, bahkan melihat beberapa fragmen jejak melalui Void Sky Divinifying. Di era tertentu, Ye Qianyu telah menemukan hal semacam ini setelah melewati kesengsaraan, pada akhirnya dilahap oleh kegelapan. Sekarang, hal semacam ini terjadi pada Meng Tianzheng, membuat Shi Hao ngeri. Tidak, dia meraung, benar-benar ingin bergegas keluar angkasa, memperingatkan Tetua Agung untuk berhati-hati, bahwa dia harus berhasil melewatinya. Tetua Akademi Abadi menangkapnya, tidak membiarkannya meninggalkan Imperial Pass. Kenyataannya, jaraknya terlalu jauh, tidak mungkin dia bisa tepat waktu. Selain itu, ada makhluk abadi,
jadi dia pasti tidak akan diizinkan mendekat. Hong! Petir dao abadi diretas, cahaya abadi menakutkan hingga ekstrim. Hanya saja, kabut hitam itu juga turun. Itu masih datang pada akhirnya. Meng Tianzheng menghela nafas. Aku mematahkan busurnya sendiri, buah dao terungkap sebelumnya, tapi sepertinya kesimpulannya sudah lama ditetapkan. Hari kenaikan abadi, juga akan menjadi kejatuhan abadi itu. Dia percaya bahwa jika dia tidak terpengaruh, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa melewatinya. Sekarang, tidak ada kesempatan untuk hidup. Dia hanya ingin menebus penyesalannya, untuk melangkah ke domain dao abadi untuk sesaat, itu sudah cukup. Bahkan jika dia mati setelah itu, dia tidak akan merasa menyesal. Namun, jenis kabut hitam ini muncul pada saat genting, sama seperti para legenda. Mungkin bahkan tidak ada kesempatan baginya untuk mencapai keabadian. Ayo, makhluk abadi! Meng Tianzheng tidak memperhatikan apa yang ada di atasnya, malah melemparkan dirinya ke makhluk abadi. Pada saat ini, ekspresi makhluk abadi itu aneh. Dia melihat hamparan kabut hitam itu, merasakan sedikit kerinduan, tetapi juga ketakutan, ekspresinya sangat rumit. Mati! Meng Tianzheng meraung, mengaduk petir dao abadi yang tak ada habisnya, bergegas untuk melawan makhluk abadi. Pada saat ini, auranya sangat kuat tak tertandingi. Saat dia melewati kesengsaraan, seolah-olah dia mengalami transformasi lain, benar-benar mencapai hasil dao abadi. Makhluk abadi itu benar-benar mengeluarkan seteguk darah dari serangan ini. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Pada saat-saat terakhir, ketika dia masuk ke domain dao abadi, dia mendengar lagu penguburannya sendiri. Meng Tianzheng maju dengan berani, membantai jalannya menuju makhluk abadi. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, baik akan mati dengan penyesalan, atau menampilkan satu lagu brilian terakhir. Berjuang adalah satu-satunya pilihan. Pada saat ini, dunia bergetar, hasil dari pelepasan kekuatan dao abadi. Cahaya abadi melonjak. Pertempuran besar yang menentukan antara dua tokoh besar tak terhindarkan meletus. Mereka menggunakan semua kemampuan dan metode ilahi mereka. Terlepas dari ini, kilat memenuhi langit. Itu disertai dengan cahaya warna-warni yang ilahi dan menguntungkan, serta kabut hitam dan ketidakberuntungan yang tinggi di atas. Ini kontradiktif, tetapi keduanya muncul pada saat yang bersamaan. Meng Tianzheng saat ini dengan paksa menolaknya, sementara mengabaikannya. Membunuh. Apakah itu akan menjadi kecemerlangan abadi, jatuh dalam kemuliaan, atau jika itu akan menjadi kematian yang menyedihkan, semuanya akan terungkap dalam pertempuran terakhir ini. Meng Tianzheng memadatkan jejak tinju, gagah berani tak tertandingi. Dia seperti perang abadi yang bereinkarnasi, kepala rambut hitam semuanya bersinar, membawa kecemerlangan emas. Kekuatan ilahinya tak tertandingi, siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tinjunya langsung menghancurkan domain bintang ini, fluktuasi yang dilepaskan tak tertandingi. Orang dapat melihat bahwa dalam posisi ini, di bawah bagian langit ini, sekelompok bintang jatuh, bintang-bintang besar terbakar, mustahil untuk dihindari. Tinju itu sepertinya menembus selembar kertas, melewati dinding ranah spasial, tiba di depan mata makhluk abadi. Cahaya ilahi tak terukur, menerangi masa lalu dan masa kini. Ekspresi makhluk abadi itu berubah. Baru saja, dia sudah terluka, batuk darah dari pancaran tinju ekstrim pihak lain. Sekarang, Meng Tianzheng habis-habisan seperti ini, membuatnya merasa lebih menahan rasa takut. Teknik leluhur muncul dalam jumlah besar. Dia seperti Phoenix darah abadi yang terlahir kembali melalui api. Cahaya berapi-api meluap ke langit, semuanya diciptakan dari simbol Dao yang hebat. Di tubuhnya yang putih keperakan, ada sejumlah besar pola yang terukir di atasnya, membuatnya semakin terlihat seperti keberadaan logam. Cahaya dingin dilepaskan, apalagi, cahaya itu berangsur-angsur menjadi keras di mata. Setelah serangan teredam, kubah langit meledak dan langit hancur. Kekacauan primal meletus di tempat ini, seolah-olah era besar akan segera berakhir, langit dan bumi seolah-olah hancur total. Ini adalah bentrokan antara yang paling kuat. Di zaman ini, sudah tidak ada keabadian sejati yang dapat ditemukan, namun keberadaan tingkat ini sekarang muncul. Setelah dua alam terputus, keduanya mewakili kekuatan bertarung terbesar. Hamparan langit berbintang ini meledak berkeping-keping, langit terbelah dan bumi retak, hantu menangis dan dewa melolong. Hujan darah bertebaran, tempat ini segera tampak suram dan suram. Orang bisa melihat bahwa kelompok bintang di dekatnya telah lama menghilang, dihancurkan oleh jejak tinju yang tak tertandingi itu. Ada banyak sisa-sisa bintang yang bergegas ke segala arah. Ini adalah adegan bencana. Pukulan mengejutkan dunia mereka membuat langit berbintang pertama menjadi sangat cemerlang, dan kemudian bintang yang terbakar tetap terbang, tempat ini malah berangsur-angsur menjadi gelap, terlalu banyak bintang menghilang. Hujan darah bertebaran. Yang abadi terhuyung ke belakang, mengungkapkan ekspresi kaget. Dia terluka sekali lagi. Jejak tinju pihak lain terlalu ganas, terlalu kuat, menyerang tubuhnya sampai ki dan darahnya melonjak. Tulang jari dari makhluk abadi itu bahkan hampir putus. Tentu saja,
Meng Tianzheng di sisi lain juga berdarah, membayar harganya. Kenapa kamu begitu kuat? Murid makhluk abadi itu berkontraksi, matanya menjadi semakin menakutkan. Dia harus membunuh pihak lain sesegera mungkin, atau kecelakaan mungkin terjadi. Itu karena dari awal sampai sekarang, pihak lain menjadi semakin sulit untuk dihadapi, bahkan sulit untuk melukainya. Makhluk abadi itu sangat serius, tidak ada sedikit pun penghinaan yang terlihat. Dia mengeluarkan seruling tulang putih bersih, mulai memainkannya. Lagu jiwa abadi yang berangkat. Begitu suara seruling dihasilkan, keberadaan abadi mengeluarkan teriakan. Kata-kata ini turun seperti bilah kehendak surga, segera meningkatkan kekuatan lagu ini beberapa kali lipat. Ini adalah tujuan dari nada iblis, sumber dari kehendak ilahinya. Seolah-olah para dewa menangis, juga seolah-olah makhluk abadi sejati mati. Senja turun, angin dingin menyapu, jiwa-jiwa pergi dari semua makhluk, mengubahnya menjadi mayat hidup. Lagu ini terlalu menakutkan. Meskipun mereka jauh, makhluk Imperial Pass masih hampir meledak sampai mati. Untungnya, pada titik yang paling penting, formasi abadi di dalam Imperial Pass bersinar. Selain itu, diagram 10 alam, kain pembungkus mayat Raja Abadi, dan hal-hal lain bergetar, menghentikan nada ini, memulihkan kedamaian di tempat ini. Namun, hal-hal di luar menjadi berbeda. Langit berbintang terpotong-potong, semua ini disebabkan oleh lagu itu. Tubuh Meng Tianzheng bergetar, bekas luka muncul di kulitnya satu demi satu. Lagu iblis tidak hanya bisa membuat jiwa seseorang meninggalkan tubuh mereka, bahkan bisa memutuskan daging, mampu menghancurkan tubuh dan jiwa. Mustahil baginya untuk tidak terluka oleh serangan ini. Lagu jiwa abadi yang berangkat, itu terdengar dengan cara yang panjang dan berlarut-larut, mengguncang seluruh ruang ini. Orang bisa melihat banyak bayangan kosong muncul, seolah-olah mereka adalah mayat hidup. Pada saat yang sama, mata Meng Tianzheng menjadi sedikit redup, jiwanya dipanggil, akan meninggalkan tubuhnya. Tiba-tiba, dia melepaskan teriakan hebat. Kedalaman matanya meletus dengan pancaran ilahi yang luar biasa, pulih dari jenis keadaan linglung. Meskipun tubuhnya diretas, darah mengalir deras, dia melepaskan diri dari serangan spiritual. Sepasang bilah melengkung muncul di belakang Meng Tianzheng. Mereka gemerlap, sekarang berkilau dengan kecemerlangan, membawa cahaya keemasan samar. Kemudian, mereka langsung meretas, seperti 2 bulan dingin saat mereka berputar di antara langit dan bumi, melepaskan suara gemuruh. Mata makhluk abadi itu berkilauan seperti matahari. Seruling di bibirnya bersinar, riak iblis mengalir keluar. Ini adalah gelombang suara yang paling menakutkan. Catatan musik berubah menjadi bentuk nyata satu demi satu, melompat melalui kehampaan, semuanya membawa cahaya abadi, diringkas dari pola dao abadi. Suara menusuk telinga meletus, bilah melengkung menabrak nada ini. Percikan terbang ke segala arah, riak dao besar menyebar, merobek kosmos besar. Ini seperti pembukaan kembali dunia, pemandangan yang sangat mengerikan. Pada akhirnya, bilah melengkung menghancurkan simbol dao besar yang bersinar. Mereka sangat menakutkan, menabrak seruling tulang, mengakhiri melodi ini. Selama proses ini, jarak antara keduanya dipersingkat. Meng Tianzheng didakwa dengan pembunuhan lagi. Lengannya terbuka, benar-benar berubah menjadi 2 pedang abadi, satu hitam satu putih. Mereka berbeda warna, melepaskan yin dan yang, 2 energi berputar-putar dengan cara yang kabur. Lengan Meng Tianzheng berubah menjadi bentuk pedang, melepaskan niat mengerikan yang mengerikan. Pada saat itu, 2 garis pancaran pedang, warna hitam dan putih yang terpisah, dengan cepat diretas. Makhluk abadi menghadapi serangan ini, tetapi sebagai hasilnya, darah menyembur keluar dari tubuhnya. Pancaran pedang yang menakutkan menembus tubuhnya yang putih keperakan, hamparan besar darah menyembur ke seluruh langit berbintang. Makhluk abadi itu mengeluarkan raungan besar. Dia sangat marah. Seseorang yang maju kemudian, seorang manusia yang baru saja memasuki domain dao abadi, bagaimana orang seperti ini bisa melukainya lagi dan lagi? Dia merasa ini adalah penghinaan. Dengan suara honglong, tombak surgawi muncul di tangan kanannya, dingin dan dalam. Itu membawa energi dingin saat mengalir, seolah-olah akan membekukan seluruh bagian dunia ini. Ini adalah artefak magis dari makhluk abadi, serta apa yang dia gunakan untuk mencapai dao. Itu memiliki kekuatan luar biasa, sekarang menyapu ke arah Meng Tianzheng. Bilah putih yang bersinar itu sepertinya bisa menuai nyawa semua makhluk di dunia ini, termasuk makhluk abadi. Itu membawa kekuatan misterius, membantai jalannya. Inti pedang hitam dan putih bersinar, terjalin, bergegas, berbenturan dengan artefak magis ini. Gangguan itu terlalu besar, pancaran menyilaukan meletus di sana. Pada saat ini, hamparan ombak yang cemerlang, dengan tempat ini sebagai pusatnya, melonjak menuju kedalaman kosmos, sangat menakutkan. Tubuh Meng Tianzheng membawa cahaya abadi, menghadapi kesengsaraan petir tak berujung di atasnya. Semua jenis gerbang dilepaskan di dalam tubuhnya, simbol diukir di seluruh tubuhnya. Ini adalah misteri mendalam dari kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, dikombinasikan dengan metode hebatnya sendiri yang tak tertandingi,
sekarang didorong hingga batasnya. Ini adalah akar mengapa dia berani menghadapi senjata itu. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan bergabung dengan Dao Agung. Bersama dengan tubuh sebagai benih, itu membuat daging dan darahnya kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Segera setelah itu, lengannya menyatu, seperti seorang biarawan kuno yang menyatukan telapak tangannya, tapi jelas bukan ini. Ini adalah penggabungan inti pedang. Lengannya berubah menjadi pedang abadi hitam dan putih, sekarang kembali menjadi satu, menjadi inti pedang tunggal. Energi hitam dan putih bergabung, menjadi tak terpisahkan. Ketika Meng Tianzeng meretas ke depan seperti ini, seluruh kubah langit terpotong, seolah-olah dua alam sedang dibagi, pemandangan yang mengerikan hingga ekstrim. Pedang memotong domain bintang. Ini adalah kekuatan tak terbatas, kekuatan mengejutkan dunia. Setelah benar-benar menginjakan kaki ke domain Dao abadi, kekuatan Meng Tianzeng memang meningkat. Sial! Inti pedang hitam dan putih ini bentrok dengan tombak surgawi sampai percikan terbang ke segala arah, melonjak tinggi ke udara. Pada saat yang sama, cahaya dingin melonjak, dua bilah sabit memotong ke arah makhluk abadi. Tubuh makhluk abadi itu bergeser keluar, muncul di bagian lain dari langit berbintang. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik leluhurnya, memblokir bilah melengkung, bentrok intens dengan kedua senjata itu. Meng Tianzeng meraung, karena tidak banyak waktu tersisa. Dia akan habis-habisan, menggunakan kekuatan terbesar. Dengan suara Ci, dia bergegas maju seperti iblis, langsung melintasi ratusan ribu li dengan satu langkah, menutup jarak dalam sekejap, mengejar musuhnya. Kali ini, ketika tangannya bergabung, menyerang dengan seluruh kekuatannya, inti pedang hitam dan putih menjadi satu, pancaran yang dilepaskan mengejutkan dunia, tidak ada yang tidak bisa mereka tembus. Pancaran darah segera memercik ke segala arah. Makhluk abadi itu dipukul, tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Itu karena tidak ada cara untuk menghindari serangan sama sekali. Cahaya pedang ada di mana-mana, garis demi garis, menenggelamkan tempat ini. Pada saat itu, keduanya bertukar ratusan hingga ribuan serangan. Makhluk abadi menghadapi Meng Tianzeng dengan tombak surgawi. Cahaya pedang itu seperti cahaya pelangi. Pada saat terakhir, itu menarik hamparan besar darah, melepaskan lengan makhluk abadi itu, mewarnai langit berbintang menjadi merah. Namun, pada saat yang sama, Meng Tianzeng juga gemetar, terhuyung mundur, karena tubuhnya disambar petir Dao abadi di atasnya, sebuah lubang berdarah terbuka di dadanya. Saat ini, Divine Power kesengsaraan mulai muncul. Menolak murni dengan tubuhnya sudah sangat melelahkan. Selain itu, awan hitam yang tidak menguntungkan itu juga turun, mendekati tubuhnya. Wajah makhluk abadi itu berubah sedikit pucat. Dia benar-benar kehilangan lengan. Jenis cedera ini membuat hatinya bergetar. Namun, yang lebih menakutkan adalah keberanian dan keberanian pihak lain, benar-benar membuatnya terguncang. Lengan kirinya benar-benar terpotong, darah menyembur keluar. Baginya, ini tidak terbayangkan. Sudah berapa tahun? Setelah menjadi eksistensi abadi, dia tidak pernah berada dalam bahaya seperti itu. Dia sudah hampir lupa tentang rasa kehilangan darah. Namun hari ini, dia ditekan sejauh ini oleh seorang ahli ras manusia. Tubuhnya yang putih keperakan bersinar, dengan cepat mundur, apalagi membawa lengan itu. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa menyambungkan kembali lengan yang patah ini. Dia bersukacita dalam hati. Jika bukan karena kesengsaraan petir yang terlalu ganas, menghentikan Meng Tianzeng, dia mungkin berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan, mungkin dalam bahaya besar. Tentu saja, alasan mengapa dia bisa menghindari petir adalah karena harta rahasia luar biasa yang dimilikinya. Di langit, kesengsaraan petir sangat ganas. Ini adalah pancaran Dao abadi, kilat yang tak tertandingi. Jika orang biasa ada di sini, mereka akan lama diretas menjadi abu. Bahkan Meng Tianzeng terluka. Sebelumnya, demi membunuh makhluk abadi, dia langsung menghadapinya secara langsung, tidak memperhatikan kilat. Sekarang, dia menderita konsekuensinya, menerima luka serius. Alasan dia berani melakukan ini adalah karena dia menggunakan tubuh sebagai benih. Meskipun ada kesalahan, tidak sempurna, dia masih berbeda dari orang lain yang mencoba keabadian. Kekuatannya hebat, tubuhnya kokoh. Terlepas dari ini, ia juga mengembangkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, semakin memperkuat dirinya sendiri, membuatnya menjadi jauh lebih tenang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berani mengambil tindakan seperti ini dalam kesusahan kilat? Meng Tianzeng tidak ragu-ragu. Dia sedikit menyesuaikan dirinya, benar-benar menerima dan mengirimkan cahaya petir melalui mulut dan hidungnya, dan kemudian dia membantai jalan menuju makhluk abadi, bersumpah untuk mengambil nyawanya. Betapa menakjubkannya ini! Seorang kultivator manusia yang baru saja menginjakan kaki ke domain ini sudah berani untuk terus mengayunkan pedangnya, ingin menebang keberadaan abadi yang telah mencapai Dao selama bertahun-tahun. Jika ini diberitahukan kepada orang lain, tidak akan banyak yang akan mempercayainya. Mereka yang naik ke level yang sama kemudian biasanya membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka, kekurangan kekuatan Dao abadi yang cukup.
Sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi para ahli yang sudah berada di level ini untuk waktu yang lama. Namun, Meng Tianzeng melakukannya, mampu melawan makhluk tingkat abadi yang telah berkultivasi untuk waktu yang tak terbatas, apalagi secara efektif melukai pihak lain, bahkan mungkin bisa membunuhnya. Semuanya karena tubuh sebagai benih menantang surga. Sekarang, itu sepenuhnya muncul. Darah menetes dari dadanya. Lubangnya besar, terhubung dari depan ke belakang, ditembus oleh petir tadi. Namun, Meng Tianzeng tampaknya tidak terlalu keberatan, langsung menyerang musuh. Dia benar-benar tidak punya banyak waktu lagi, harus dengan cepat menebang makhluk abadi. Honglong, kubah langit pecah. Petir itu terlalu menakutkan, cahaya abadi melonjak, terus-menerus meretas, meledakkan Meng Tianzeng sampai dia gemetar. Dia menderita serangan yang paling menakutkan. Namun, ini tidak mungkin untuk dihindari. Dia hanya bisa secara pasif menolaknya. Ini adalah kesusahan kilat, malapetaka, penghakiman nasib, serta jenis baptisan hidup dan mati. Setelah berhasil melewatinya, dia akan benar-benar menjadi berbeda. Sayangnya, bahkan jika dia bisa melewatinya, dia masih tidak memiliki nasib dengan kehidupan. Pada akhirnya, yang menunggunya hanyalah kegelapan. Hong! Meng Tianzeng menyerang, tangannya menyatu. Itu masih tubuh pedang hitam dan putih, melepaskan pancaran pedang yang kuat. Itu tidak hanya merobek kubah langit, bahkan lebih membelah bagian kosmos ini. Ekspresi makhluk abadi itu serius, menghalangi dengan tombak surgawi. Pada saat yang sama, dia mundur, mengulur waktu, berharap kesengsaraan surgawi dapat semakin membahayakan lawan ini. Namun, dia merasakan penghinaan. Dia adalah makhluk abadi yang mulia, namun dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyerang, alih-alih harus menggunakan metode semacam ini, membuat dirinya merasa sangat tidak puas dengan dirinya sendiri. Meski begitu, hidup adalah yang paling penting. Orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya, dia tidak membiarkan emosinya mempengaruhi keputusannya. Membunuh. Dan dandang, suaranya memekakkan telinga, kubah langit terbelah. Cahaya pedang bersinar tanpa henti, menembus dunia tanpa batas, mengungkapkan lonjakan cahaya kenaikan abadi, bahkan abadi. Ini adalah pertempuran terakhir Meng Tianzeng, bentrokan hebat dengan makhluk abadi. Peu. Darah berserakan dari makhluk abadi itu lagi, pancaran pedang menembus dadanya. Tulang-tulangnya terpotong, luka mengerikan terbuka. Ci. Pada saat yang sama, dua bilah melengkung Meng Tianzeng membawa kilau dao yang hebat, tak terbendung. Mereka menembus langit berbintang, meretas punggung makhluk abadi itu. Ah? Makhluk abadi merong marah. Dia benar-benar diserang oleh orang seperti ini. Itu sudah menjadi era yang hebat sejak hal seperti ini terjadi. Darah menyembur keluar dari bahunya, tulang belikatnya hampir patah. Bilah melengkung itu sangat tajam, membawa kilau dan simbol dao yang hebat. Itu terlalu menakutkan. Honglong. Namun, pada saat yang paling penting, Meng Tianzeng menghentikan dirinya lagi. Tidak hanya petir yang menenggelamkannya, kabut hitam juga turun, merusak tubuhnya. Ini adalah hal yang tidak menguntungkan. Saat itu telah merugikan Ye Qianyu dan Mo Wudao, dua kebanggaan surga, membuat mereka gagal dalam melihat kesuksesan, mati dengan menyedihkan pada bagian terakhir untuk mencapai keabadian. Benar saja, Meng Tianzeng terguncang. Kabut hitam melonjak dari tubuhnya, jiwa menjadi kaku, dipengaruhi oleh kekuatan misterius, seolah-olah dia akan menjadi orang yang berbeda. Niat membunuh yang tersembunyi dan emosi yang tersembunyi di dalam alam bawah sadarnya segera meletus. Dia sepertinya ingin dilahirkan kembali. Diri baru sepertinya ingin menguasai pikirannya, membunuh jiwa aslinya, merebut tubuhnya. Itu sangat menakutkan. Meng Tianzeng tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah langit. Dia meraung, menyebarkan kabut hitam, menghentikan korosi ini, memaksa kembali ketidakberuntungan. Namun, kabut hitam melonjak di atas, berlama-lama, tidak benar-benar pergi, seolah-olah ada makhluk di dalamnya. Ini adalah bagian yang paling menakutkan, jauh lebih putus asa daripada petir dao abadi. Itu benar-benar mengerikan. Kesengsaraan surgawi dapat dilintasi, tetapi jenis kabut hitam yang tidak diketahui ini tampaknya mustahil untuk diatasi. Ye Qianyu, Mo Wudao, betapa menakjubkannya mereka, namun, mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Ini adalah bencana kenaikan abadi. Selama proses ini, ekspresi makhluk abadi sangat aneh, membawa harapan, keinginan untuk maju, namun juga memiliki jenis ketakutan, perasaan ketakutan yang mendalam. Ekspresinya sangat bertentangan. Membunuh. Meng Tianzeng meraung dengan marah, membantai makhluk abadi itu. Benar saja, dia pergi untuk bangkrut, tidak memperhatikan dua ancaman besar di atas kepalanya lagi. Kali ini, kesengsaraan surgawi teredam, seolah-olah genderang ilahi sedang dipukul. Sejumlah besar pancaran tercurah, memberikan pukulan destruktif. Meng Tianzeng batuk darah, seluruh tubuhnya penuh dengan bekas luka. Ketika dia dipukul sampai dia akan pecah, dia menggunakan tubuh sebagai benih, membentuk kepompong ringan, menetralkan pancaran kematian. Namun,
dia masih tidak bisa menghindari cedera serius. Lama-lama, cahaya petir melesat dalam garis-garis tak berujung, dibawa oleh Meng Tianzheng yang terluka parah saat dia menyerang makhluk abadi. Kali ini, kilatnya sangat ganas, sangat luas. Ini adalah puncak dao abadi, dan sekarang, itu tiba. Tidak baik. Hati makhluk abadi itu panik, gelisah. Itu karena artefak hancur dengan suara kaca, pancaran kilat langsung menyapu tempat dia berada. Sebelumnya, alasan mengapa dia bisa tetap tidak terlibat adalah karena liontin yang berharga itu. Ini adalah harta spiritual abadi, nilainya tak ternilai, jarang terlihat di seluruh dunia. Itu karena liontin berharga itu sebelumnya telah dipelihara oleh beberapa makhluk abadi, spiritualitas yang telah lama berkembang, mampu menghindari cobaan surga, kesusahan surgawi. Kalau tidak, dia akan lama terperangkap di dalam, dilahap oleh pancaran petir. Sekarang, harta rahasia yang tak ternilai itu benar-benar hancur. Namun, bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan surgawi, dengan mudah mengakhiri hidup seseorang, menebang buah dao seseorang. Tidak ada yang mau mengalaminya lagi. Makhluk abadi itu dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia menahan pancaran petir, sementara itu, untuk Meng Tianzheng, ini adalah kesempatan untuk membunuh musuh. Secara komparatif, sekarang sedikit lebih mudah baginya sekarang. Di bawah pancaran petir, semuanya diserang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Saat ini, makhluk abadi itu habis-habisan. Tombak surgawi tiba-tiba meletus, apalagi benar-benar menghasilkan bendera. Itu bergoyang dengan angin, berkibar-kibar. Tombak surgawi berubah menjadi tiang bendera, permukaan bendera hitam ditutupi dengan diagram kerangka, serta sosok kosong yang kabur. Ada suara dewa menangis, roh jahat melolong. Makhluk abadi itu mengguncang spanduk besar. Pada saat itu, individu yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari panji besar, semuanya mayat hidup, serta tulang kering dan hal-hal lain, seolah-olah itu adalah pasukan besar dari dunia kematian. Mereka semua sangat kuat, menyerang dengan membunuh di Meng Tianzheng. Petir, bunuh! Meng Tianzheng meraung. Cahaya petir memenuhi langit dan bumi, menyapu ke depan, segera meledakkan sejumlah besar makhluk menjadi abu. Namun, ada beberapa kerangka emas, serta beberapa mayat yang seperti batu giok yang tidak hancur. Mereka melolong seperti hantu dewa, menyerbu. Bendera besar ini adalah harta yang telah disempurnakan oleh makhluk abadi untuk waktu yang tak terbatas, kuat tak tertandingi. Saat ini, itu sepenuhnya menunjukkan kekuatan sucinya, memimpin pasukan tanpa akhir dalam serangan. Di dalamnya, ada banyak mayat, tubuh magis, dan hal-hal lain yang telah dia kumpulkan, tanpa kekurangan makhluk abadi yang terbunuh dalam pertempuran, serta sisa-sisa abadi sejati. Inilah mengapa itu sangat menakutkan. Makhluk jahat yang tak berujung meraung, suara mereka membelah langit, melanda Meng Tianzheng. Spanduk besar itu berkibar, setiap kali bergetar, itu akan selalu menghancurkan langit. Ada pasukan besar yang terus-menerus membantai mereka. Meng Tianzheng meletus dengan cahaya tak berujung. Dia mengangkat kepalanya, menghadapi kesusahan kilat, membuka mulutnya dan mengisapnya, benar-benar menelan petir yang tak ada habisnya. Kemudian, tubuhnya menjadi berkilau, langsung menghasilkan inti pedang. Kali ini, bukan lengannya, melainkan seluruh tubuhnya yang berubah menjadi inti pedang. Dimanapun pancaran pedang berlalu, hantu dan dewa yang tak terhitung jumlahnya melolong, semuanya musnah, makhluk tak berujung meledak. Orang bisa melihat alam semesta itu sendiri bergetar. Pedang abadi tak terbendung, merobek semua yang ada di jalurnya. Pada saat yang sama, ada dua bilah sabit. Setelah tenggelam dalam cahaya abadi, tenggelam di bawah kilat, mereka menjadi semakin menakutkan, juga membantai gunung-gunung mayat, meretas segala sesuatu yang menghalangi mereka. Meng Tianzheng menekan ke depan, seluruh tubuhnya berubah menjadi inti pedang abadi, meledakkan tombak surgawi. Dengan suara peu, itu meretas makhluk abadi itu, hampir membelahnya menjadi dua. Hukum alam menutupi langit, memotong rantai tatanan ilahi, mengalir seperti air terjun. Makhluk abadi melakukan semua yang dia bisa untuk melawan, berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan lawan ini, apalagi membalas. Pada saat ini, dua suara terdengar. Dua bilah bulan sabit tiba, mewakili yin dan yang. Dengan dua suara peu-peu, semua simbol dao besar terpotong, penghalang menembus pertahanan makhluk abadi ini. Terlebih lagi, pada saat yang paling penting, dua suara cici terdengar, mengiris lengannya, mengeluarkan banyak darah. Inti pedang Meng Tianzheng berubah menjadi lebih mengeluarkan suara gemuruh dao yang hebat. Cahaya abadi berkembang, melonjak saat meretas ke depan dengan ganas. Kali ini, tidak ada sesuatu yang tidak terduga atau menegangkan. Dia membelah makhluk abadi ini menjadi dua, langsung memotongnya. Dia layak menjadi ahli yang mengejutkan dunia, makhluk abadi, memiliki area di mana dia menakjubkan. Bahkan ketika roh primordialnya terbelah, dia masih tetap abadi, ingin melarikan diri. Selain itu, kedua bagian tubuhnya juga bergabung kembali, ingin juga berlari. Sayangnya, pada titik ini,
terlalu sulit baginya untuk menentang surga. Meng Tianzheng kembali ke bentuk manusia, dua bilah bulan sabit melengkung muncul di belakangnya, melepaskan kemegahan ilahi. Mereka melindungi tubuhnya saat dia maju selangkah demi selangkah. Dia tiba hanya dengan satu langkah, meraih roh primordial yang telah diretas. Telapak tangan dan jari-jarinya bersinar, energi pedang meluap, langsung menghancurkannya menjadi bubuk. Pada saat yang sama, dua bilah bulan sabit bersinar, memotong mayat yang hancur, mengubahnya menjadi kabut berdarah, meledak di udara. Makhluk abadi dari satu generasi mati, tubuh dan jiwa dilenyapkan. Meng Tianzheng meraih tombak surgawi itu, mengerahkan kekuatan dengan keras. Dengan suara dang, dao besar meletus. Dia benar-benar langsung memecahkannya. Dia takut senjata ini memiliki keanehan, itulah sebabnya dia langsung menghancurkannya. Ini membuat semua orang terkejut. Dia baru saja memasuki domain dao abadi, namun dia sudah bisa membunuh keberadaan abadi, menghancurkan senjata tingkat ini. Dia benar-benar kuat ke tingkat yang tak terbayangkan. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya, merobek bendera itu, dengan keras merobeknya menjadi serpihan. Di langit, kesengsaraan petir terjalin beruntun demi beruntun, membawa cahaya yang menakutkan dan tak terbatas. Meng Tianzheng berdiri di sana, tidak bergerak, bermandikan kilat. Dia kecewa dan frustrasi, juga mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa dia telah mencapai saat-saat terakhir dalam hidupnya. Petir dao abadi diretas dari waktu ke waktu. Bagian yang paling menakutkan adalah ada juga kabut hitam yang muncul, akan melahapnya. Dia mengambil langkah keluar, benar-benar bergegas ke kejauhan. Dia ingin membawa yang tidak beruntung bersamanya ke surga, tinggal jauh dari Desolate Border, menghabiskan saat-saat terakhir hidupnya dengan cara ini. Imperial Pass, di tembok kota, banyak orang berteriak memanggil namanya. Air mata jatuh di wajah mereka. Di kedalaman kosmos adalah benua kuno yang terapung. Meng Tianzheng berdiri di sana sendirian. Di sekelilingnya, bintang-bintang terus berjatuhan, kilat terjalin, cahaya abadi berkelap-kelip. Saat ini, jejak ketidaksenangan benar-benar bergerak melewati wajahnya, karena dia telah dikelilingi oleh kabut hitam. Meng Tianzheng meraung, menyebarkan kabut yang tidak menguntungkan, juga menghancurkan petir dao abadi. Dia tiba-tiba berbalik, menatap Desolate Border untuk terakhir kalinya. Armor emasnya yang rusak tertutup noda darah, bilah bulan sabit di belakangnya mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala, membuatnya terlihat seperti iblis abadi. Dengan perasaan enggan, dia menghela nafas ringan. Auranya menjadi sedikit jahat. Itu karena ada kabut hitam yang mengelilingi, akan menenggelamkan tempat itu. Imperial Pass, di tembok kota, melalui lensa tulang, mereka melihat pemandangan terakhir ini. Banyak orang meneteskan air mata, berteriak, berharap dia bisa hidup kembali. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, mereka semua membawa penyesalan dan kesedihan. Itulah terakhir kali banyak orang melihatnya, adegan terakhir. Adegan terakhir akan selamanya terpaku dalam pikiran seseorang. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, masih sulit untuk dilupakan. Ini adalah dewa perang, pahlawan satu generasi. Sayangnya, dia menghilang begitu saja, tidak pernah terlihat lagi. Guntur dao abadi bergemuruh, cahaya abadi seperti laut. Selain itu, kabut hitam menyebar, mengelilingi Meng Tianzheng, bintang-bintang jatuh seperti hujan, turun di bagian kosmos itu. Dia menghilang. Benua kuno itu runtuh. Meng Tianzheng, seseorang yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai umur panjang, karena dia mencoba menerobos sebelumnya, dia memotong jalannya sendiri. Dalam pertempuran besar terakhir untuk melindungi Imperial Pass, dia menebas individu Kaisar Klan, membunuh banyak makhluk tertinggi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun pada akhirnya, pahlawan ini masih menemui ajalnya. Dia masih membawa penyesalan. Daonya dinyalakan, tubuh dikorbankan untuk menghadapi makhluk abadi, melakukan pertempuran hebat di puncak, melakukan ini untuk menebus penyesalannya sendiri. Imperial Pass menjadi sunyi. Sementara itu, sosoknya yang bermandikan darah makhluk abadi menghilang, menenangkan kekacauan, menekan Desolate Border, pencapaiannya mengejutkan dunia di bawah langit. Dia membantai kemuliaan yang mengejutkan dunia melalui pertempuran ini, tetapi kemuliaan ini disertai dengan lagu penguburan. Tetua hebat, Senior Meng. Di tembok kota Imperial Pass, banyak orang bersorak, beberapa orang meneteskan air mata, merasa menyesal untuk Meng Tianzheng. Ini sangat disayangkan, kebanggaan surga dari satu generasi menghilang begitu saja. Sosok yang tak tertandingi itu, keagungan yang mengejutkan dunia, bagaimana itu bisa dilupakan? Pertempuran ini membuat semua orang memiliki kesan yang terlalu dalam, tidak mungkin untuk dihapus. Armor emas diwarnai dengan darah, cemerlang dan mempesona. Dia mengalahkan kelompok musuh, membunuh keberadaan abadi. Pertempuran ini mengejutkan semua orang di bawah langit, namun pada akhirnya, mereka hanya bisa mendengarkan lagu penguburannya, menyaksikan dia berlalu sendirian, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Dia tidak kembali. Di mana dia sekarang? Di langit berbintang, masih ada darah yang tersisa, darah makhluk abadi itu. Itu terbakar,
berubah menjadi cahaya warna-warni yang menyala-nyala, menenggelamkan beberapa bintang besar menjadi bola api raksasa. Sebelum Meng Tianzeng meninggal, dia meletus dengan niat membunuh, menghapus semua jejak, membuatnya bahkan darah dan tulang makhluk abadi tidak akan tersisa, benar-benar menghancurkan segalanya. Semua orang menyaksikan, wajah mereka penuh kesedihan saat mereka menatap cahaya api yang menyilaukan. Seolah-olah mereka melihat sosok tinggi lagi, mengaum di seluruh dunia, menegur langit dan bumi, abadi dalam pertempuran besar yang mulia. Senior, Shi Hao tersedak emosi, membawa penyesalan dan kesedihan. Dia meraung keras, tetapi tidak bisa mengubah apapun. Meng Tianzeng setara dengan pelindungnya, serta gurunya yang membimbingnya, terlalu peduli padanya, memandangnya sebagai murid terakhirnya sendiri. Namun, orang ini pergi begitu saja. Shi Hao berteriak, raungan panjang mengejutkan langit. Pada akhirnya, dia melepaskan desahan Jompo. Imperial Pass, di tembok kota, ada isak tangis, suara-suara memanggil, seolah-olah mereka ingin memanggil dewa perang yang hilang itu kembali ke dunia ini. Dia tidak mati, dia pasti masih hidup. Seseorang berkata. Bagaimana dengan kabut hitam itu? Kemana perginya? Beberapa orang ingin mencarinya, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka dihentikan oleh tetua Akademi Immortal. Itu adalah ketidakberuntungan yang maha kuasa. Jika kabut hitam menyebar, maka mereka semua akan menderita konsekuensi yang mengerikan. Bahkan mereka yang sekuat Ye Qianyu, Mo Wudao, dan kebanggaan surga Meng Tianzeng tidak memiliki cara untuk menetralkannya. Teman lama, hati-hati! Orang tua Akademi Suci juga menghela nafas ringan, berteriak keras, melihat Meng Tianzeng pergi. Dia tahu bahwa tidak mungkin Meng Tianzeng bisa bertahan. Dia memahami kabut hitam aneh itu dengan baik. Bahkan jika hanya tubuh yang tersisa, tidak mungkin ia masih memiliki roh primordialnya sendiri. Ini benar-benar disayangkan. Dao saudara, jika kamu tidak harus memaksakan terobosan sebelumnya, melukai inti ilahi kamu, memutuskan jalan hidup kamu, bahkan kabut misterius itu tidak akan mampu menghentikan kamu, kan? Kata Wang Abadi. Weng. Tiba-tiba, di kedalaman domain berbintang, ada getaran hebat. Kemudian, hamparan bayangan melayang. Ada untayan kabut yang turun dari atas ke bawah di atas Desolate Border, muncul di gurun yang luas, mencoba menembus ke dalam Heaven Abyss. Akibatnya, ini memicu perubahan besar. Ada gelombang kekuatan tersembunyi yang sangat sensitif terhadap kabut ini, membuat Heaven Abyss melonjak. Pada saat itu, di titik tertinggi Heaven Abyss, tampaknya telah terbelah, seolah-olah ada gerbang abadi yang terbuka. Cahayanya menyilaukan, seolah-olah akan menerangi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kekuatan Dao abadi dicurahkan, hukum alam di mana-mana. Cahaya kenaikan tidak ada habisnya, turun dari titik tertinggi, menutupi Heaven Abyss. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu benar-benar terhubung ke domain abadi? Itu karena semua orang melihat bahwa sepertinya ada gerbang yang terbuka, cahaya abadi yang tak ada habisnya keluar dari dalam. Rantai keteraturan ilahi terkonsentrasi, oleh ribuan dan puluhan ribu, semuanya hukum tingkat Dao abadi, apalagi dari kelas tertinggi. Ini adalah formasi, segel, kekuatan pembatas, mengunci surga Abyss, melintasi dua alam. Seseorang bisa samar-samar mendengar suara pengorbanan. Sepertinya itu memperkuat tempat itu, juga seolah-olah mencoba membangun tembok, menyegel tempat itu. Ketika semuanya menjadi tenang, semua orang terkejut menemukan bahwa tempat itu menjadi sangat kabur, gumpalan energi kacau bocor keluar helai demi helai, semuanya menjadi lebih asing, tidak mungkin untuk dilintasi. Seseorang mencoba mengaktifkan artefak magis, melewatinya. Pada akhirnya, artefak magis jatuh, berhenti di luar. Sebelumnya, hanya makhluk abadi yang dihentikan, berurusan dengan makhluk tingkat itu, tetapi sekarang, itu sudah disegel selamanya, tidak ada yang bisa melewatinya. Seolah-olah ada dinding Dao abadi yang ditempa, memotong dua dunia. Kabut hitam memicu kekuatan hukum tertinggi Immortal Domain, mata Immortal Wang yang dalam, menatap ke depan, sulit untuk melihat apa yang dia pikirkan di dalam. Disegel selamanya? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Aku tidak tahu mengapa perubahan besar seperti itu benar-benar dipicu. Seolah-olah beberapa jenis formasi yang tak tertandingi diaktifkan, menyegel tempat ini. Kata tetua Akademi Abadi. Sebuah prasasti muncul, berdiri di tengah kabut yang kacau. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan seksama, seseorang tidak akan menyadarinya sama sekali. Beberapa sosok bergerak keluar dari dalam Imperial Pass, dengan cepat bergegas untuk memeriksanya. Ini adalah teks abadi. Tercatat di sana bahwa itu memang telah disegel selamanya, alam tidak lagi bisa dilintasi. Namun, setelah jutaan dan jutaan tahun, begitu tempat ini ditembus, 9 surga 10 bumi akan layu dan dihancurkan. Itu karena formasi ini menarik kekuatan dari 9 surga 10 bumi. Melakukan hal seperti ini setara dengan meminum racun dengan harapan bisa menghilangkan dahaga.
Setelah itu ditembus, itu juga berarti bahwa dunia ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi, bahwa semuanya akan habis. Ekspresi semua orang berubah. Berita ini sangat mengerikan. Ini berarti bahwa sisi Imperial Pass secara bertahap akan melemah, menuju usia tanpa kultivasi. Seiring berlalunya waktu, bahkan jika tidak ada seorang pun dari sisi lain yang menyerbu, dunia ini masih akan melemah, energi fondasi yang tak ada habisnya diserap oleh formasi ini. Suatu hari, dunia besar ini akan mencapai ujung jalan, akhirnya selesai. Namun, ada beberapa orang yang mengungkapkan kegembiraan, karena ini berarti bahwa untuk waktu yang sangat lama, tidak ada musuh yang akan membantai mereka, bahwa tidak akan ada lagi bahaya. Untuk orang-orang ini, selama hidup mereka di dunia ini tidak terpengaruh, siapa yang peduli apa yang terjadi setelah mereka meninggal? Mampu menikmati hidup yang mereka miliki ini sudah cukup. Haha, tidak perlu khawatir tentang pihak lain, kita juga tidak perlu khawatir tentang Raja Abadi yang menyerang setelah 500 tahun. Tempat ini telah disegel selamanya. Seseorang tertawa keras. Tutup mulutmu. Makhluk tertinggi mencaci maki. Itu hanya perdamaian sementara. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ratusan juta tahun, seluruh dunia kuno ini akan jatuh. Paling-paling, selama zaman tanpa sihir itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berkultivasi, lebih buruk lagi, seluruh alam semesta ini akan langsung musnah. Tetua Akademi Suci berkata sambil menghela nafas. Berita tentang ini jangan dibocorkan untuk saat ini. Makhluk tertinggi dikatakan. Efek dari ini terlalu besar, menghasilkan pukulan mental yang besar bagi para kultivator. Segera setelah itu, Imperial Pass meletus dengan keributan. Semua orang hanya tahu bahwa pertempuran besar telah berakhir, bahwa tidak akan ada penjajah untuk beberapa waktu. Sementara itu, kedua alam terputus, sepenuhnya disegel. Ini terlalu hebat? Pertarungan hebat akhirnya berakhir. Haha, akhirnya kita bisa pulang. Banyak orang bergembira, bersorak, ada juga yang begitu terharu bahkan air mata pun mulai mengalir. Saat ini, mata Shi Hao agak kosong, terlebih lagi merasakan kesedihan. Dia membawa penyesalan yang tak ada habisnya. Apakah semuanya selesai begitu saja? Meng Tianzeng meninggalkan dunia ini, sementara Huo Ling-er tersesat ke sisi lain. Kedua dunia terputus, selamanya tidak dapat kembali. Bagi Shi Hao, ini adalah kenyataan yang sangat sulit diterima. Ah, Shi Hao meraung, rambut hitamnya beterbangan. Dia membawa kesedihan dan kemarahan, dipenuhi dengan keengganan dan ketidakberdayaan. Bagaimana bisa seperti ini? Meskipun pertempuran dimenangkan, ketika dia memikirkan hal-hal ini, Shi Hao merasakan sakit yang luar biasa di dalam. Dia telah kehilangan terlalu banyak. Bagaimana dia bisa menebus penyesalan ini? Menjelang kesimpulan Meng Tianzeng, terlalu sulit baginya untuk berhenti, tidak berdaya untuk mengubah apapun. Namun, dia bersumpah di dalam bahwa ketika dia cukup kuat, dia pasti akan berbaris ke sisi lain, melenyapkan semua musuh, membalas dendam untuk Tetua Agung. Namun, kedua dunia ini sekarang terpisah. Pada saat yang sama, ini juga berarti bahwa bahkan jika dia berkultivasi ke level seperti itu, akan sulit baginya untuk menyeberang, pada saat yang sama tidak dapat menyelamatkan Huo Ling-er. Aku tidak bisa menerima ini. Shi Hao meraung. Kedua dunia dipisahkan, jadi akan sulit bahkan jika dia ingin membantai jalannya di masa depan. Akan ada jalan. Tetua Akademi Abadi berjalan mendekat, menepuk bahunya, menghiburnya. Sambil membawa kekecewaan dan frustrasi, Shi Hao berbalik. Meskipun pertempuran besar dimenangkan, dia tidak merasakan kegembiraan. Terlalu banyak yang hilang dalam pertempuran ini. Perang perbatasan desolate ini, kesengsaraan besar dan pertempuran benar-benar berakhir begitu pahit, berakhir seperti ini. Bahkan jika Shi Hao tidak mau menerima kenyataan ini, tidak ada pilihan. Pertempuran hebat Desolate Border akhirnya berakhir, semuanya berakhir. Sekarang, halaman baru sedang dibuka. Apa sebenarnya kabut hitam itu, untuk benar-benar memicu perubahan besar di Desolate Border? Dia berpikir untuk dirinya sendiri, merenungkan bagaimana dia akan membantai jalannya di masa depan. Shi Hao tahu bahwa kabut hitam itu benar-benar menakutkan, bahwa begitu dia mencapai level itu di masa depan, dia harus menghadapinya. Segalanya sudah tenang, tidak ada lagi perang, kata Tetua Akademi Suci sambil menghela nafas. Mungkin. Namun, menurut ramalan masa lalu, apa yang terjadi dengan era tergelap itu? Pertempuran besar surga tidak bisa dihindari. Tetua Immortal Akademi ragu-ragu. Perang Desolate Border berakhir. Sebuah kuburan menjulang tepat di Desolate Border. Shi Hao diam-diam memberi hormat, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini adalah makam Meng Tianzeng, yang terletak di luar Imperial Pass. Dia seperti pelindung yang kesepian, bahkan ketika tertidur, mati, dia ingin tetap di tempat pertempuran sebelumnya terjadi. Di sekitarnya, suara tangisan bisa terdengar. Itu karena banyak orang yang datang. Terlepas dari apakah itu generasi muda atau tokoh yang lebih tua, mereka semua sangat menghormati Meng Tianzeng.
Tetua Agung memiliki keturunan di Imperial Pass, garis keturunan ini selalu bertarung di sini, hanya sedikit orang di luar yang tahu tentang mereka. Sekarang, mereka telah memilih untuk menjadi keluarga Imperial Pass. Dewa perang klan mereka meninggal, bagi mereka, ini adalah pukulan yang luar biasa, mimpi buruk yang paling menakutkan. Suara tangisan berangsur-angsur menjadi lebih besar. Akhirnya, bahkan Desolate Border terguncang, karena ada makhluk tertinggi yang datang dan pergi. Orang tua Akademi Abadi, Tetua Akademi Suci, dan yang lainnya, ini semua adalah ahli paling kuat yang tersisa di 9 surga. Beberapa dari mereka diam, beberapa dari mereka meneteskan air mata sebelum pergi dengan kekecewaan dan frustrasi. Ketika mereka menyaksikan para pahlawan satu generasi menghilang, mereka semua menghela nafas. Sedang pergi, ayo pulang, kita tidak akan pernah kembali. Di depan kuburan, beberapa orang berkata pelan. Mereka akan meninggalkan tempat ini. Menuju Desolate Border, mereka membawa terlalu banyak emosi yang kompleks. Mereka telah menjalani ujian hidup dan mati, pertempuran penuh darah, namun pada akhirnya, ketika mereka menghadapi makhluk tertinggi dan makhluk abadi, mereka semua sangat tidak berdaya. Imperial Pass, banyak dari makhluk tertinggi 9 surga meninggal. Ada juga Meng Tianzeng yang melakukan pertempuran besar yang menentukan saat mendaki jalur pendakian, baru kemudian mereka akhirnya berhasil melindungi kota ini. Setelah kembali ke Imperial Pass, Shi Hao menemukan keturunan Meng Tianzeng. Dia meninggalkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan bersama mereka, apalagi memberitahu mereka bahwa jika ada sesuatu yang terjadi di masa depan, selama mereka memberitahu, dimanapun dia berada, dia pasti akan bergegas kembali. Dia juga akan pergi. Yang tersisa di sini adalah darah, bekas luka, terlebih lagi penyesalan dan kepahitan. Pertempuran besar berakhir. Meskipun mereka menang, Shi Hao merasa sulit untuk tersenyum. Begitu banyak orang meninggal, namun mereka hanya berhasil melindungi tempat ini. 7 Raja Desolate Border selamanya hilang, seluruh kota, serta orang-orang di kota itu semua terkubur dalam darah dan api. Namun, nama darah orang berdosa itu tetap ada, bahkan sampai sekarang tidak hanyut. Tidak ada yang mau menyebutkan ini, mereka juga tidak tega membicarakan hal ini. Semua orang ingin buru-buru pulang, ingin segera pergi. Bahkan beberapa penduduk asli di dalam kota berencana untuk pindah, tidak mau tinggal di sini. Hanya beberapa kultivator yang dibutuhkan yang tersisa di sini untuk terus melindungi tempat ini. Sementara itu, di masa depan, berbagai klan akan bergiliran mengawasi tempat ini. Bagi banyak klan yang kuat, ini adalah tempat kepahitan, serta tempat penderitaan yang tidak ingin mereka kembalikan. Jika mereka punya pilihan, mereka tidak mau menginjakkan kaki di sini lagi. Shi Hao melihat Imperial Pass yang kuat, tidak tahu kapan dia akan kembali. Akan datang harinya ketika trompet akan berbunyi. Ketika saat itu benar-benar tiba, aku tidak akan lagi tidak berdaya, aku akan menginjak-injak sisi lain. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia memimpin sekelompok anak-anak, semuanya adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh kota yang hancur itu. Dia sebelumnya setuju untuk membawa mereka ke tanah suci yang damai. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Tuogu Yulong, Qi Hong, dan yang lainnya melihatnya pergi. Kerusakan generasi muda sangat parah, 4 Phoenix keluarga Wei hanya memiliki 2 yang tersisa. Tuogu Yulong dipukuli dengan menyedihkan, tubuh Qi Hong setengah hancur, bahkan ada lebih banyak yang meninggal. Selamat tinggal! Shi Hao membawa anak-anak bersamanya, mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang Imperial Pass yang tersisa. Bagaimana dia bisa kembali ke 8 wilayah alam bawah? Ini adalah masalah yang Shi Hao tanyakan. Itu karena jika dia ingin kembali, itu sangat sulit. Saat itu, tidak mudah baginya untuk muncul, dan sekarang, jalan kembali bahkan lebih sulit. 8 wilayah melayang di luar 9 surga 10 bumi, dinding alam yang melindungi alam bawah. Itu tidak memungkinkan kekuatan yang terlalu besar untuk turun. Sebelum pergi, aku harus bertemu dengan beberapa orang. Shi Hao berkata pelan, menjelaskan kepada anak-anak. Pada saat yang sama, dia harus melakukan perjalanan melalui 9 surga, berkonsultasi dengan beberapa monster tua untuk mencari tahu bagaimana dia bisa menuju ke 8 wilayah alam bawah. Baru saja, semuanya terlalu terburu-buru. Dia terlalu penuh emosi, pikiran di mana-mana, tidak memperhatikan masalah ini. Dia seharusnya meminta bimbingan Tetua Akademi Abadi. Pergi, kita menuju ke 9 surga, ke institusi Dewa Surgawi, atau mungkin Akademi Abadi. Kita harus melakukan satu pertemuan terakhir. Terlepas dari apakah itu Great Sutuo, Exiled Immortal, atau Putri Yao Yu dan yang lainnya, mereka semua mengundangnya. Itu karena setelah pertempuran ini, semua orang mungkin benar-benar terpisah untuk waktu yang lama. 10 Raja Mahkota, Abadi yang diasingkan, dan yang lainnya semuanya menuju ke 9 surga juga, karena akar warisan mereka semua ada di sana. Imperial Pass memiliki formasi transportasi raksasa yang dapat mengangkut mereka ke 9 surga. Klan telah lama melanjutkan perjalanan mereka satu demi satu, meninggalkan kota raksasa yang mulia ini.
Apakah kamu benar-benar akan kembali ke alam bawah? Kamu hanya harus tinggal di sini. Tempat itu tidak cocok untuk berkultivasi, aku pikir kamu harus tetap di sini. Sepanjang jalan, banyak orang mencoba menahannya di sini. Ini terutama terjadi pada Cao Yusheng, Chang Gongyan, Kelinci Giok, dan lainnya, yang bahkan lebih tidak ingin melihatnya pergi. Jika mereka berpisah seperti ini, siapa yang tahu kapan mereka bisa bertemu lagi? Mungkin karena perdamaian Imperial Pass, pihak lain tidak bisa lagi menyerang, banyak orang akan selamanya terpisah, tidak pernah bertemu lagi. Formasi transportasi sangat besar, efisiensinya sangat besar. Segera setelah itu, mereka tiba di surga tanpa batas. Shi Hao mengirim sekelompok anak-anak ke institusi Dewa Surgawi, meminta mereka dengan tenang menunggunya. Meskipun pakaian anak-anak ini compang-camping, seperti sekelompok pengemis, Shi Hao tahu bahwa itu adalah benih yang sangat berharga. Di masa depan, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat. Apakah kamu benar-benar akan pergi? King Yi bertanya, ekspresi di matanya yang indah rumit, membawa sedikit keengganan. Ya, aku harus kembali. Shi Hao mengangguk. King Yi menghela nafas, mengangguk. Dia ingin berbicara untuk membuatnya tetap tinggal, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa setelah Huang membuat keputusan, dia tidak akan berubah pikiran. Jika kamu ingin pergi ke alam bawah, aku akan dengan senang hati menghibur kalian semua di Desa Batu. Kemudian, Shi Hao mengucapkan selamat tinggal kepada tetua institusi Dewa Surgawi, dan kemudian pergi menemui tetua Akademi Immortal. Dia menemukan bahwa kembali ke alam bawah benar-benar sangat sulit. Ini adalah masalah yang tertinggal dalam sejarah. 8 wilayah alam bawah dapat dikatakan sebagai bagian dari 9 surga 10 bumi, tetapi bisa juga dikatakan tidak. Seorang individu hebat di era besar terakhir telah menetapkan peraturan yang memiliki sifat penolakan. Orang tua Immortal Academy menjelaskan kepadanya. Bukannya dia tidak bisa kembali, tapi itu harus selama waktu tertentu. Selama periode ini, kehendak surga sulit untuk dilanggar, dinding alam sulit untuk ditembus. Seharusnya ada 1 atau 2 jalan kuno yang bisa membawamu ke alam bawah dengan aman. Ketika dia melihat kekecewaan Shi Hao, kata tetua Akademi Abadi. Namun, dia tidak terlalu jelas tentang detail konkretnya, hanya berspekulasi bahwa mungkin ada beberapa keluarga yang sangat kuno yang mungkin memiliki jalan rahasia. Segera setelah itu, Shi Hao mengunjungi Akademi Suci, melihat keberadaan lama yang kuat itu, juga bertanya kepadanya tentang masalah ini. Pada akhirnya, kesimpulan yang dia capai kira-kira sama, sementara makhluk tertinggi tua ini juga memberinya beberapa petunjuk, mengatakan kepadanya bahwa jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka harus ada cara untuk menuju ke alam yang lebih rendah. Meskipun tidak ada yang pasti, ada beberapa petunjuk. Ini membuat Shi Hao melepaskan sedikit napas lega. Generasi muda awalnya akan mengadakan satu pertemuan terakhir, tetapi karena berbagai alasan, itu terus ditunda. Itu karena setelah mereka kembali ke klan mereka, ada terlalu banyak hal yang harus mereka laporkan dan jelaskan. Pada saat yang sama, ada juga banyak yang membutuhkan perawatan, bahkan Great Sutuo dan Exiled Immortal memiliki luka tersembunyi, apalagi yang lain. Sementara itu, beberapa orang dari generasi muda telah meninggal di perbatasan Desolate, yang tertinggal hanya para elit. Setelah pertempuran besar, mereka semua menjadi harta keluarga mereka. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, mereka akan menjadi pemimpin masa depan klan. Sementara Shi Hao sedang memilah-milah berbagai petunjuk di lembaga Dewa Surgawi, seseorang datang untuk bertemu dengannya. Yang pertama muncul adalah Putri Yao Yu. Dia juga mengalami cedera, hampir sekarat di luar Imperial Pass, tetapi setelah dia kembali, dia dirawat oleh seorang tetua, dan kemudian bergegas. Tetua keluarga benar-benar berharap kamu bisa tinggal. Jika kamu bisa, mereka bersedia membantu kamu dengan masalah kamu dengan alam bawah, temukan cara untuk membawa klan kamu dan yang lainnya ke 9 surga. Gaun panjang Putri Yao Yu berkibar-kibar, rambut panjang yang indah lembut dan berkilau, matanya sangat besar dan bergerak. Dia adalah kecantikan yang menakjubkan, tidak menyembunyikannya sama sekali, mewakili keluarganya dalam mencoba mengikat Shi Hao. Klannya adalah keluarga umur panjang, pengadilan kekaisaran besar yang didirikan di 9 surga. Nenek moyang mereka adalah seorang abadi sejati, sebuah keluarga yang berhasil melewati bencana Immortal Ancient. Tanpa ragu, mereka memiliki teks rahasia Dao abadi, memiliki dukungan yang paling mengejutkan. Bahkan kain pembungkus mayat Raja Abadi yang merupakan bendera kuno abadi milik klan ini, yang sebelumnya dengan murah hati meminjamkannya kepada Tetua Agung Meng Tianzheng. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Saat ini, hatinya sangat lelah dengan semua ini. Dia hanya ingin kembali ke alam bawah, kembali ke Desa Batu. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Segera setelah itu, anggota klan Putri Yao Yu, seorang tetua, mencarinya, dengan bijaksana mengungkapkan bahwa mereka benar-benar berharap dia bisa tetap di sini, bersedia menjadikan Putri Yao Yu menjadi pendamping Dao-nya. Kamu pasti akan menjadi dewa perang satu generasi,
melangkah lebih jauh dari Meng Tianzheng. Alam bawah kurang dalam esensi spiritual, tidak cocok untuk mengolah Dao, bukan tempat kamu harus tinggal sama sekali. Individu dari pengadilan kekaisaran umur panjang mencoba meyakinkan Shi Hao, minta dia tetap tinggal. Aku tidak ingin bertarung lagi, sudah agak lelah berkultivasi juga. Karena pertempuran besar telah berakhir, tentara kembali ke rumah, maka aku juga melepas baju besi aku dan kembali ke desa, bahkan mungkin tidak pernah kembali ke alam yang lebih tinggi lagi. Shi Hao menggelengkan kepalanya, membawa kekecewaan dan frustrasi. Sikapnya dalam hal ini sangat tegas. Jelas bahwa lebih dari satu pengadilan kekaisaran umur panjang mencarinya. Ada kekuatan lain yang juga terus mengunjunginya. Semua orang melihat potensinya. Dalam pertempuran Desolate Border, dia berani membunuh klan kaisar, apalagi benar-benar melakukannya. Dia bahkan mencapai alam rilis diri pada usia yang begitu muda. Di masa depan, dia pasti akan tak terbendung di bawah langit, menghadap yang kuat. Hanya dalam 2 hari yang singkat, lebih dari 10 kekuatan mengunjunginya, datang ke institusi Dewa Surgawi, dengan bijaksana mengundang Shi Hao untuk bergabung dengan warisan kuno mereka yang berpengaruh. Tidak ada kekurangan keluarga tingkat atas di antara mereka, terlebih lagi keluarga yang berumur panjang. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah beberapa kekuatan terbesar. Namun, Shi Hao menolaknya satu demi satu. Dia tidak ingin mengaduk-aduk apapun, juga tidak ingin tinggal di belakang. Dia telah lama menetapkan resolusi bahwa dia tidak akan setuju tidak peduli siapa yang diminta. Teman kecil, mungkinkah kamu memiliki beberapa keraguan di dalam, khawatir kamu akan dikomplotkan oleh 9 surga, itulah sebabnya kamu bersikeras untuk pergi. Keluarga Su, yang merupakan istana kekaisaran umur panjang Putri Yao Yu, terus menyerangnya. Ada tokoh-tokoh penting yang terus berhubungan, tidak mau pergi. Pada akhirnya, seseorang bahkan berbicara seperti ini. Tetua ini merasa seperti dia sudah menebak apa yang Shi Hao rasakan, bahwa dia memiliki beberapa keraguan, itulah sebabnya dia selalu mengatakan dia tidak akan kembali ke 9 surga. Bagaimana dengan kebenaran? Tetua percaya bahwa cepat atau lambat, dia akan membantai jalan kembali. Dengan sifat Huang, dia tidak akan tertidur terlalu lama. Bagaimana dengan kebenaran? Tetua percaya bahwa cepat atau lambat, dia akan membantai jalan kembali. Dengan sifat Huang, dia tidak akan tertidur terlalu lama. Begitu saat itu tiba, dia akan menjadi seperti naga yang muncul dari jurang. Shi Hao menghela nafas. Senior, kamu terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar lelah, hanya ingin menghabiskan sisa hidup aku dengan damai, menjauh dari gangguan. Ini sama sekali bukan sifat anak muda. Kamu berada di masa jaya kamu, di usia kemuliaan kamu, jadi kamu harus memiliki keinginan untuk melahap surga. Bagaimana kamu bisa begitu lesu dan sedih? Kata yang lebih tua. Shi Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku lelah, hanya ingin kembali ke rumah. Aku pergi ketika aku masih muda, terus maju, menyaksikan kemuliaan, penyesalan perpisahan hidup dan mati, Dao dan jalan kultivator, menyaksikan terlalu banyak. Ketika aku kembali sekarang, apa yang aku cari semuanya tampak begitu sia-sia dan tidak penting. Aku hanya ingin kembali dan menghabiskan waktu dengan damai tanpa konflik, menjauh dari pembunuhan dan konflik. Tetua itu sedikit terdiam. Dia merasa anak muda ini terlalu pesimis, tidak seperti anak muda sama sekali, tidak memiliki keunggulan itu, kecemerlangan luar biasa yang dia miliki di Imperial Pass ketika auranya menelan 10.000 li. Dia benar-benar kehabisan akal, tidak dapat membujuk pihak lain tidak peduli apa yang dia coba, hanya bisa pergi lagi. Tentu saja, istana kekaisaran di belakang Putri Yao Yu tidak akan menyerah padanya. Mereka masih memiliki orang-orang mereka sendiri yang datang ke institusi Dewa Surgawi. Selama proses ini, meskipun Shi Hao dengan bijaksana menolaknya, dari interaksinya dengan berbagai kekuatan, dia belajar bagaimana kembali ke alam bawah dengan aman. Dia bertanya kepada semua orang itu bagaimana cara menyusuri jalan kuno yang diisukan itu. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka mampu memberikan informasi yang tepat, paling banyak beberapa petunjuk. Namun, Shi Hao sekarang memiliki beberapa ide, mengetahui arah mana yang harus dia fokuskan. Selama itu bukan tidak mungkin, masih ada kesempatan, maka semuanya tidak seburuk itu. Kemudian, sosok penting dari surga mending Dao muncul, membuat Shi Hao sedikit terkejut. Ini adalah sekte tempat King Yi berada sekarang, dan juga tempat Yu Chen kembali, salah satu warisan paling kuat dari 9 surga. Alam bawah memiliki Heaven Mending Pavilion, 3.000 provinsi Heaven Mending Sek, sedangkan 9 surga di atas memiliki Heaven Mending Dao, berlanjut dari masa lalu hingga sekarang. Ini adalah warisan yang sangat mulia dan kuno. Teman kecil, kami sepenuhnya menyadari masalahmu. Pada akhirnya, kamu masih berbagi nasib dengan murid sekte aku King Yi dan Yu Chen. Tidak peduli apa yang telah terjadi sebelumnya, pasti ada sedikit karma baik sekarang. Senyum tetua ini ramah, ekspresi yang sangat tulus di wajahnya. Dia berbicara dengan sangat langsung.
Heaven Mending Dao memiliki metode yang dapat membawa semua orang dari desa batu, bahkan tingkat yang lebih tinggi dari negara batu secara langsung, mengatakan bahwa Shi Hao tidak perlu khawatir sama sekali. Selama dia mau, mereka bisa segera melakukan ini. Apakah kamu tidak ingin kembali ke tanah airmu? Kami bisa langsung membawa tanah sucimu ke sini. Heaven Mending Dao memang sangat kuat, berani membuat janji seperti ini. Sayalah yang ingin turun, bukan membawa mereka ke sini. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Seberapa berbahayanya di 9 surga di atas? Tidak ada yang mengerti ini lebih baik dari dia. Keluarga Wang selalu mengawasinya seperti harimau mengawasi mangsanya, sementara Jin Taijun sebenarnya belum mati. Makhluk tertinggi semuanya terluka, hampir sekarat. Mereka sekarang semua memulihkan diri. Meskipun umur Jin Taijun tidak banyak lagi, bagi Shi Hao, ini bukanlah kabar baik. Hal yang paling penting adalah bahwa ini bukan masalah terbesar. Sebelumnya, siapa yang membelot ke sisi lain? Klan mana yang mengkhianati 9 surga 10 bumi? Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu. Apalagi dunia ini masih memiliki keabadian. Dia telah mendengar informasi rahasia bahwa ada makhluk dengan level itu yang berjuang di ambang kematian. Pertempuran Kunpeng di masa lalu, serta alasan mengapa garis keturunan orang berdosa dihukum karena dosa, ini semua menandakan bahwa ada kekuatan mengerikan yang tidak dapat diabaikan. Sementara itu, yang paling tidak bisa ditoleransi adalah bahwa mereka telah bertarung sampai tingkat seperti itu di Desolate Border, namun yang disebut abadi masih belum muncul, tidak bertarung. Ini menyebabkan kematian Meng Tianzheng. Yang disebut abadi tidur, keberadaan paling kuat, jika mereka mau keluar dan bertarung, Meng Tianzheng tidak harus meninggalkan penyesalan seperti itu. Tidak ada yang pergi untuk bertarung, jadi Tetua Agung tidak punya pilihan selain memutuskan masa depannya sendiri. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, Shi Hao hanya bisa menghela nafas dan mengepalkan tinjunya. Itulah mengapa dia memutuskan untuk pergi jauh ke alam yang lebih rendah, kembali ke tanah airnya. Bahkan jika tempat itu seperti penjara, tempat di mana Kunpeng melarikan diri dalam kekalahan, baginya, itu adalah tempat yang aman. Dia membutuhkan waktu untuk pulih, ingin berbaring di alam bawah. Saat dia akan bangkit seperti naga akan datang. Sebenarnya semua sama saja. Dengan membesarkan mereka, itu sudah cukup selama kalian semua bisa bersatu kembali. Sumber daya kultivasi alam yang lebih tinggi sangat melimpah, sedangkan alam yang lebih rendah terlalu miskin. Kata Tetua Heaven Mending Dao. Apakah surga Mending Dao memiliki metode untuk secara langsung mengirim aku ke bawah? Shi Hao bertanya. Ketika tetua mendengar ini, dia agak malu. Kesulitan membesarkan orang versus mengirim Shi Hao ke bawah bahkan tidak bisa dibandingkan. Seberapa tinggi tingkat kultivasi orang-orang dari desa batu? Sementara itu, Shi Hao sekarang berada di alam rilis diri, dua tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda. Di masa lalu, 3.000 pemimpin sekte provinsi nyaris tidak berhasil mengirim beberapa kultivator alam api ilahi, mereka semua membayar harga yang sangat mahal untuk melakukannya. Sekarang, mengirim seorang kultivator self-release realm benar-benar hanya sesuatu yang keluar dari fantasi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh warisan, misi yang mustahil. Kecuali mereka menemukan jalan kuno itu, tidak perlu memikirkannya. Jika mereka dengan paksa mengirim seseorang ke alam bawah, Shi Hao tidak hanya akan mati, orang yang mencoba melakukan ini, Heaven Mending Dao dan yang lainnya, juga akan menderita konsekuensi yang luar biasa. Aku mendengar bahwa kamu dan King Yi berbagi karma pendamping Dao. Apakah kamu hanya tidak berperasaan ini, akan pergi, meninggalkan segalanya? Tetua tidak punya pilihan, pada akhirnya menguatkan dirinya dan benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Dari sini, orang dapat melihat bahwa mereka benar-benar ingin Shi Hao tetap tinggal. Bahkan Heaven Mending Dao yang kuat yang tetap mulia sepanjang zaman tanpa akhir tidak memiliki anak muda yang menakutkan seperti Huang. Sekarang, tidak perlu bagi siapapun untuk mengatakan apapun. Setiap klan di 9 surga tahu betapa menakutkannya Huang. Di depan Imperial Pass, ketika dia mengatakan bahwa dia akan membunuh klan Kaisar, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Sementara itu, di 9 surga, berapa banyak orang yang bisa mencapai ini? Klan Kaisar adalah kekuatan yang paling kuat, namun ketika bertarung dalam pertempuran di level yang sama, mereka masih dicincang seperti sayuran, dibantai sampai darah memercik melintasi gurun yang luas, mayat tergeletak di depan Imperial Pass. Ini adalah pohon dewa perang. Jika dia diberi sedikit lebih banyak waktu, dia pasti bisa mendominasi langit di atas dan bumi di bawah. Mungkin dia sudah tidak bisa dianggap sebagai anak pohon, karena dia sekarang sudah menjadi kultivator self-release realm. Selain itu, dia baru berusia 20 tahun, memecahkan legenda, melebihi semua pendahulunya. Jika surga Mending Dao benar-benar memiliki niat ini, maka paling buruk, King Yi bisa ikut denganku ke alam bawah. Selama dia mau, dan kalian semua tidak menghentikannya, bukankah ini juga bagian dari karma baik, kata Shi Hao. Tidak apa-apa, tidak ada masalah.
Tetua ini mungkin sudah tahu bahwa kehendak Shi Hao tegas, sebenarnya tidak lagi menasihatinya, malah langsung mengangguk, menyetujui saran ini. Shi Hao terkejut. Sisi lain benar-benar menentukan. Namun, kamu tahu bahwa dia satu dengan Yu Chen. Jika mereka berpisah terlalu lama, akan ada masalah. Kata yang lebih tua. Shi Hao mengerutkan kening. Itu karena di alam kultivasinya, dia sudah memahami cukup banyak tentang beberapa metode kuno, sangat menyadari beberapa tabu dan hal-hal lain. Mereka akan bergabung cepat atau lambat, bagaimanapun juga, metode yang dia kembangkan tidak lengkap. Kalau tidak, buah dao akan terhambat, bahkan mungkin merusak jiwanya. Saran aku adalah agar kamu pergi ke alam bawah setelah mereka bergabung bersama di 9 surga, lanjutkan jalan kamu. Tetua menyarankan. Shi Hao tertawa, tidak mengatakan apa-apa. Teman kecil, mungkin kamu merasa aku hanya melakukan ini dengan setengah hati, tapi aku serius. Namun, aku dapat mengatakan bahwa kamu pasti tidak dapat menunda keputusan kamu. Bagaimana dengan ini, aku akan berbicara dengan Yu Chen, menyuruhnya pergi bersama dengan King Yi bersamamu ke alam bawah, dan kemudian melakukan penggabungan terakhir di desa batu yang disebut. Kata yang lebih tua. Shi Hao tercengang, dan kemudian dia tertawa, berkata, dirimu yang terhormat memberi istri, apalagi 2 sekaligus. Tetua bangkit dan pergi. Dari niatnya, dia sebenarnya benar-benar akan kembali ke surga mending dao, untuk mulai mewujudkannya. Shi Hao tercengang. Dia benar-benar merasa sulit untuk membayangkan reaksi seperti apa yang akan dihasilkan Yu Chen, yang selalu menentangnya dan menunjukkan permusuhan. Selama hari-hari ini, ada orang-orang dengan pengaruh besar yang terus-menerus mengunjungi institusi Dewa Surgawi, mencoba mengikat Shi Hao. Tujuan mereka jelas, yaitu untuk mengubahnya menjadi pelindung sekte mereka. Semua orang tahu bahwa di masa depan, dia pasti akan memiliki kekuatan seperti itu, bahwa dia akan menjadi dewa perang yang tak terkalahkan. Namun, semua orang gagal, tidak dapat membuatnya tetap tinggal. Mereka semua sudah tahu tentang resolusinya. Selama waktu ini, Shi Hao terus memperoleh informasi baru. Dia bertanya-tanya, mengumpulkan semua jenis petunjuk berharga, membuat persiapan ketika dia kembali ke alam bawah. Apakah kamu benar-benar akan pergi? 9 surga bahkan tidak seburuk itu, lingkungan yang cocok untuk kultivasi. Kamu pergi seperti ini membuat aku merasa sedikit enggan. Semut tanduk surgawi kecil emas berkata. Dia menetap di institusi Dewa Surgawi, karena ada gua abadi di bawahnya, yang merupakan rumahnya. Semut tanduk surgawi menyarankannya untuk berkultivasi bersamanya, bahwa tidak perlu takut makhluk tertinggi datang untuk menyerang. Namun, Shi Hao menggelengkan kepalanya, tidak setuju. Apa yang begitu baik tentang alam bawah? Semua orang mengatakan betapa miskinnya itu, tidak cocok untuk kultivasi. Jika kamu kembali seperti ini, kamu akan menerapkan belenggu pada diri kamu sendiri, kecepatan kultivasi kamu akan menjadi lambat. Kata kelinci giok bulan. Setelah beberapa tahun berlalu, penampilannya masih tidak berubah sama sekali, sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, sekitar 13 atau 14 tahun, kulitnya halus seperti batu giok. Rambut peraknya menjuntai ke pinggang, mengilap seperti cermin, mata besar seperti rubi, berkilau dan tembus pandang. Seluruh sosoknya cantik seperti boneka porselen. Apakah kamu akan kembali? Jangan bilang kamu benar-benar akan kembali ke kehidupan sipil, pergi ke pengasingan seperti ini. Cao Yusheng bertanya. Chang Gongyan, Feng Wu, dan teman-teman lama lainnya datang, mengobrol dengan Shi Hao. Kemudian, bahkan penyihir itu muncul. Aku ingin meminta bantuanmu, kata Shi Hao. Sebelum pergi, dia ingin menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa barang, misalnya, obat-obatan ilahi. Obat-obatan ilahi, orang-orang ini tercengang. Bahkan di 9 surga di atas, hal semacam ini sangat berharga, sangat sulit ditemukan. Apakah kamu tidak memiliki Void Sky Divine Finance, Heavenly Deity Tree, dan lainnya pada dirimu? Mengapa kamu masih menginginkan lebih? Mereka bingung. Ketika Shi Hao berada di Imperial Pass, sebelum pergi ke sisi lain, dia menghadiahkan inti pedang abadi dan artefak lainnya, tetapi kemudian teman-temannya mengembalikannya. Mereka tahu betul apa yang ada padanya. Tentu saja, ada beberapa hal yang langsung diberikan Shi Hao kepada mereka, tidak mengambilnya kembali. Kalian semua telah mengatakan bahwa alam bawah itu kurang, tempat yang sangat tandus. Aku ingin membawa beberapa batang obat ilahi bersama aku dan menanamnya di desa batu, biarkan klan aku hidup sedikit lebih lama. Kata Shi Hao. Untuk orang biasa, bahkan jika mereka tidak makan obat-obatan ilahi, hanya menghirup aroma obat-obatan dan hidup di mana obat-obatan ilahi ada dapat memperlambat penuaan mereka. Baiklah, apa yang kamu rencanakan untuk digunakan untuk membelinya? Aku memiliki beberapa fragmen emas abadi di sini, terlebih lagi gunung yang kuat, kata Shi Hao. Ketika dia berbicara sampai di sini, semua orang berbalik. Seekor singa emas saat ini memelototi mereka dengan marah, melepaskan raungan rendah. Seluruh tubuhnya berwarna emas, surai singa cemerlang dan tebal, sangat menakutkan.
Ini adalah singa yang tak takut, apalagi yang menelusuri kembali leluhurnya. Darahnya murni, sangat kuat, berasal dari sisi lain. Saat itu, ia mengejar Shi Hao bersama dengan klan Kaisar Muda Suogu, mengejar Shi Hao di hutan binatang surgawi. Kemudian, dia ditundukkan menjadi gunung, dibawa kembali ke Imperial Pass. Semua orang tahu bahwa tunggangan ini terlalu istimewa, sangat kuat. Selain itu datang dari sisi lain, memiliki terlalu banyak rahasia. Orang bisa membayangkan bahwa beberapa kekuatan besar benar-benar ingin mendapatkannya. Terlebih lagi, dengan dukungan keluarga berumur panjang itu, mereka bahkan mungkin memiliki metode untuk memaksanya tunduk, mendapatkan warisannya. Ini, kecuali jika terlalu ganas, segera memilih kematian. Namun, itu mengikutinya selama ini justru karena tidak ingin mati. Ia bahkan ingin suatu hari memanjat Huang. Singa ini sangat tangguh. Ketika berada di Imperial Pass, ia sebelumnya bertarung dengan Jin Zhan, sangat mencengangkan, memang bisa dijual dengan harga bagus. Cao Yusheng mengangguk. Ho, singa yang tak takut tampak semakin marah. Segera setelah itu, tersiar kabar bahwa Huang menginginkan obat-obatan ilahi, teks-teks rahasia, dan lain-lain. Harga yang dia tawarkan pasti berharga, termasuk emas abadi dan singa takut asing berdarah murni. Singa Fearless awalnya milik 9 surga, anggota dari garis keturunan biksu kuno, tetapi kemudian membelot ke sisi lain. Setelah bertahun-tahun, masih banyak orang yang mengingatnya. Sepertinya Huang benar-benar ingin pergi. Ini dalam persiapan untuk membawa obat-obatan ilahi itu ke alam bawah. Benar-benar ada seseorang yang membawa obat ilahi, itu cukup mengejutkan. Namun, dia tidak mengambil pecahan emas abadi Shi Hao atau singa tak takut, melainkan langsung menghadiahkannya. Ini adalah seseorang dari Sky Severing Dao, milik sekte penyihir. 3000 provinsi memiliki sekte pemutus langit, di 9 langit di atas adalah Dao pemutus langit, mirip dengan sekte King Yi, keduanya memiliki hubungan antagonis, tidak akur satu sama lain. Teman kecil sebenarnya ingin pergi ke alam bawah. Setelah kita berpisah hari ini, aku bertanya-tanya kapan kita bisa melihat kemuliaanmu yang tak tertandingi sekali lagi. Berapakah nilai satu tangkai obat ilahi? Anggap saja itu sebagai hadiah perpisahan kita. Wanita paruh baya itu sangat murah hati, memberikannya seperti ini dan kemudian pergi ke kejauhan. Segera setelah itu, orang-orang Akademi Suci dan Akademi Abadi juga datang, masing-masing memberinya sebatang obat ilahi. Mendesah. Tetua Akademi Abadi menghela nafas. Meng Tianzeng meninggal, sekarang hilang selamanya. Mereka bahkan tidak memiliki obat-obatan ilahi di sini. Saat itu, ketika aku mencoba tubuh sebagai benih, Senior Meng tidak mengeluarkan biaya, bagaimana mungkin itu kekurangan obat-obatan ilahi? Terlalu banyak harta karun besar yang digunakan. Kata Shi Hao. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, dia ingin meninggalkan semua obat-obatan ilahi ini di institusi Dewa Surgawi, tetapi dia ditolak. Bagaimana kalau aku tinggalkan singa ini di sini, suruh dia mengawasi akademi? Shi Hao memutuskan untuk meninggalkan singa takut-takut. Lupakan saja, sekarang dunia sedang damai, institusi Dewa Surgawi berbeda dari 2 akademi lainnya, itu tidak akan bertahan lama. Lebih baik jika kamu membawanya pergi. Apalagi ini adalah individu yang kejam, ketika tumbuh dewasa, tidak banyak yang bisa menaklukkannya. Jika dibiarkan di sini selama beberapa ratus tahun hingga 1000 tahun, sekali 10.000 tahun, ratusan ribu tahun berlalu, itu mungkin akan menjadi bencana. Seorang tetua berkata. Apa yang dia coba katakan adalah bahwa binatang buas pada level ini sangat cocok sebagai tunggangan. Yang lain semua merasa bahwa ini masuk akal, mengangguk. Seseorang yang bisa membunuh individu kaisar klan secara alami membutuhkan binatang buas sebagai tunggangannya. Singa yang tak takut merasa kesal. Itu datang dari sisi lain, jadi bagaimana itu bisa menjadi tunggangan? Terlebih lagi, mengapa Mo Dao itu memulihkan kebebasannya? Mo Dao adalah adik Mo Xian, kemudian ditundukkan oleh Shi Hao. Sekarang, dia sudah memulihkan kebebasannya. Tidak lama kemudian, seorang wanita cantik berpakaian putih memasuki institusi Dewa Surgawi, datang untuk mengunjungi Shi Hao. Itu sebenarnya Wang Shi. Dia datang dengan sepotong informasi, Wang Abadi yang sedang pulih memintanya mengirim pesan. Dia bersedia mewariskan Chaos Calming Art kepada Shi Hao. Informasi ini terlalu mengejutkan. Ini adalah seni penenang kekacauan, yang dikenal sebagai salah satu metode serangan yang paling kuat, pasti salah satu teknik terbesar di dunia. Selain itu, metode ini memiliki arti yang luar biasa bagi Shi Hao, karena ini adalah metode yang menargetkan kultivasi roh primordial, mampu meredam inti pedang roh primordial yang tidak dapat dipecahkan, membuat kekuatannya meningkat pesat. Dia memiliki kitab suci abadi yang berfokus pada tubuh. Jika dia menambahkan seni penenang kekacauan, maka bukankah itu akan membuat keberadaan yang tiada bandingnya? Shi Hao menghela nafas. Pada akhirnya, dia menolak, jelas dengan cara yang bijaksana. Untuk Wang Shi muncul di sini berarti bahwa keluarga Wang juga tertarik untuk mendapatkan dia di pihak mereka. Jika tidak,
Wang Shi yang memiliki banyak konflik dengannya sebelumnya tidak akan muncul. Namun, Shi Hao tidak ingin pergi ke sana, tidak ingin pergi ke keluarga Wang. Ketika keluarga Jin mendengar berita itu, mereka sangat tidak puas. Bagaimanapun, Jin Zhan masih hidup, namun keluarga Wang mengirim Wang Shi untuk menemui Huang. Apa artinya ini? Beberapa hari kemudian, pertemuan terakhir generasi muda terjadi. Cukup banyak orang yang tiba di akademi. Ketika mereka melihat Huang, mereka memintanya untuk tinggal, tetapi ada juga beberapa yang hanya datang untuk minum dan mengobrol dengan riang, memiliki satu pertemuan terakhir. Setelah pertempuran Desolate Border, banyak klan ingin kembali. Adapun para ahli muda itu, mereka semua akan kembali ke tanah air mereka juga. Mereka datang dari tempat yang berbeda, tersebar di 9 surga 10 bumi. Biasanya berbicara, kecuali itu adalah makhluk tertinggi atau kekuatan besar, bepergian di antara tanah kuno yang berbeda ini sangat sulit. Sampai-sampai ada beberapa tempat yang sangat sulit untuk dimasuki. Ini berarti bahwa begitu beberapa orang pergi, mereka mungkin tidak akan bertemu lagi selama bertahun-tahun. Pertemuan terakhir berlangsung sangat damai. Banyak orang datang, misalnya Exiled Immortal, Ten Crown King, dan Daoist Qi Gu. Bahkan Tuogu Yulong, Qi Hong, dan lainnya dari Imperial Pass, orang-orang yang tidak pernah pergi jauh dari Imperial Pass, meninggalkan rumah mereka selama masa damai ini. Kami kehilangan banyak orang. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Ada beberapa jenius tangguh yang tidak akan pernah muncul lagi. Mereka sudah mati dalam pertempuran. Misalnya, Yi dari Akademi Suci, menakjubkan dan brilian, namun akhirnya terbunuh di luar Imperial Pass, tubuh langsung meledak, bahkan tidak ada mayat yang tersisa, sekarat dengan sangat menyedihkan. Ada juga Lansian, kondisinya tidak diketahui. Tubuhnya dihancurkan di Desolate Border, tetapi benih yang sempurna bersinar, membawa sebagian dari daging dan rohnya pergi. Namun, setelah beberapa hari berlalu, masih belum ada berita tentang dia. Ada juga Jin Zhan, meskipun dia diselamatkan oleh harta rahasia klan, baru-baru ini, orang-orang keluarga Jin selalu sangat khawatir. Yayasan Dao-nya telah terluka, apakah dia bisa pulih atau tidak, sangat sulit untuk dikatakan. Tuogu Yulong menghela nafas ringan. Ada terlalu banyak yang mati. Bahkan seseorang sekuat dia, setelah pertempuran itu, dia hampir lumpuh. Hari itu, tombak seseorang menusuk tubuhnya, membuat separuh tubuhnya meledak. Yang membuatnya paling emosional adalah tunangannya meninggal, salah satu dari 4 Phoenix keluarga Wei, benar-benar terbunuh di depan matanya, darahnya seolah masih terbang di depan matanya. 4 Phoenix keluarga Wei, setelah pertempuran itu, mereka hanya memiliki 2 yang tersisa. Setelah pertempuran itu, talenta muda 9 surga yang luar biasa hanya bentrok sebentar dengan pihak lain, namun mereka kehilangan setengah dari jumlah mereka. Korban ini benar-benar sangat mengejutkan. Pada awalnya, itu masih sangat tenang, minum dengan ringan. Akhirnya, semua orang akhirnya melepaskan diri mereka sendiri. Itu karena mereka semua tahu bahwa pertempuran besar telah selesai. Mulai sekarang, mereka akan hidup terpisah satu sama lain, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu lagi dalam kehidupan ini. Pada akhirnya, beberapa orang menjadi mabuk. Banyak dari mereka yang tertawa, menangis, mengungkapkan emosi mereka yang sebenarnya. Kakakku meninggal terlalu mengenaskan. Dia menyerahkan hidupnya di depan Imperial Pass untuk menyelamatkanku. Seorang anak muda menangis. Wei Min, hari itu, karena aku tertusuk tombak seseorang, kau berlari karena khawatir. Pada akhirnya, kaulah yang mati. Sangat sulit bagi aku untuk menemukan kedamaian. Tuogu Yulong menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa kematian tunangannya sebagian besar karena dia. Ini adalah dampak dari perang. Banyak orang tidak dapat melepaskan diri dari pertempuran itu. Beberapa orang menangis, beberapa orang tertawa. Ada orang lain yang penuh semangat juang. Pada saat itu, banyak orang yang akrab ingin bertukar petunjuk dengan Shi Hao, misalnya, 10 Raja Mahkota, serta keturunan pelindung Du Guyun. Namun, dia menolak mereka semua. Semuanya, jaga dirimu. Selamat tinggal. Pada akhirnya, Shi Hao bangkit, mengambil langkah besar ke kejauhan.